Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual motor laku 6 juta, kami belikan bibit koi, habis itu kami pelihara beberapa tahun gitu. Ternyata tidak sulit dipelihara. Setelah itu tahun 2010 itu mulai kami tekuni sampai sekarang itu. Jadi kalau 800 ekor dipukul rata saja itu hasilnya 1 juta per ekor, berarti kan 800 juta dalam waktu 10 bulan. Itu kita sudah tidak merogoh kantong lagi untuk memberi pakan dalam perawatan selama 10 bulan. Ya tadi 800 juta. Kita bisa maju, bisa pinter, bisa mendapatkan ilmu banyak. Itu karena sandungan-sandungan tadi. Beli pertama mati separuh, beli kedua mati semua, beli ketiga ada yang mati lagi. Jangan putus asa. Awal-awalnya kami tertarik dengan koi ini dan kami mengusahakan koi ini. Dulu kami adalah pecinta koi, kami pelihara di rumah, di kolam rumah, di taman begitu. Setelah itu kami punya pikiran, wah koi ini harganya mahal dan bagus dan banyak yang berminat. Akhirnya kami mendirikan koi ini, perusahaan koi ini. Nama breeder kami atau perusahaan kami adalah Satria Koi. Satria itu menurut kami adalah simbol dari kekuatan, sebuah dedikasi, simbol keperkasaan. Jadi orang yang memelihara koi ini nanti akan timbul keperkasaan fisik dan mental, juga punya keperkasaan di hati atau pemikiran. Karena begitu memelihara koi kita merasa lebih bersemangat untuk menjalani hidup gitu. Dulu kami waktu masih susah kami meraba pekerjaan apa kira-kira yang cocok untuk kami. Waktu itu kami mencoba, ya pernah menjadi tenaga kerja ke luar negeri, pernah. Setelah pulang dari luar negeri, kami juga usaha macam-macam, perkebunan, peternakan. Ternyata tidak kami sadari usaha koi yang waktu itu belum 100% kami tekuni, ternyata kok malah membawa hasil yang baik. Pemeliharaannya juga kami mudah karena mungkin kami cocok dan cinta dengan koi. Setelah itu hasilnya ternyata juga banyak yang berminat sampai ke luar kota. Akhirnya membawa keberhasilan dan keberuntungan di dalam finansial dari koi itu. Akhirnya kami tekuni sampai sekarang itu. Waktu kami masih susah dulu itu ya Mas ya, itu kami membeli bibit koi itu sampai jual sepeda motor lah. Nah, sepeda motor pun itu juga tidak baru. Jual motor laku 6 juta, kami belikan bibit koi, habis itu kami pelihara beberapa tahun gitu. Ternyata tidak sulit dipelihara. Setelah itu tahun 2010 itu mulai kami tekuni sampai sekarang itu. Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis dan hasilnya, koi ini sebenarnya sangat potensi untuk memberi peluang dan hasil yang bagus, Mas. Umpamanya begini ya, kita modal 6 juta, itu mendapatkan katakanlah 3.000 ekor dari anakan koi. Dari 3.000 ekor itu kita pelihara bagus menjadi 3 tempat. Setelah itu jarak 2 bulan, itu kita sortir. Yang paling tidak bagus itu kita keluarkan untuk membeli pakan, dan pakan itu kita kasihkan koi sisanya. Itu terus berulang kira-kira setiap bulan. Nah, dalam setiap bulan kita panen, tapi panennya dari grade yang paling bawah. Nanti lama-lama akan sisa sekitaran 25%. Nah, 25% ini hasilnya sudah kira-kira dari modal 6 juta sudah diputer, yang paling tidak bagus dijual, dibelikan pakan untuk ngasih makan yang bagus. Kita nyisa 25% yang bagus.
Ini nanti hasilnya per ekor bisa laku 1 juta, ada yang 3 juta dalam kurun waktu sekitaran katakanlah 10 bulan gitu Mas. Jadi modal 6 juta itu kita sudah tidak mengeluarkan uang dari kantong, tapi kita sudah memanen setiap bulan itu untuk merawat dia, begitu. Jadi yang tinggal 25% tadi, katakanlah dari 3.000 kita sisakan 800 ekor umpamanya. 800 ekor itu sudah bisa laku, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Jadi kalau 800 ekor dipukul rata saja, itu hasilnya 1 juta per ekor, berarti kan 800 juta dalam waktu 10 bulan. Itu kita sudah tidak merogoh kantong lagi untuk memberi pakan dalam perawatan selama 10 bulan. Itu nih, 800 juta. Faktor yang membuat kita sukses dalam usaha ini, sebenarnya ini juga dalam segala usaha, tapi khususnya koi ini, pertama keyakinan kita bahwa usaha ini akan sukses. Yang kedua, kita merawat koi ini harus sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah. Meskipun pada waktu kita capek, kok ini perlu dikuras atau perlu dikasih obat, kita harus lakukan saat itu juga. Tidak boleh besok-besok, tidak boleh. Ketiganya juga faktor insting juga ada. Oh, ini ikan ini akan menjadi baik, ini akan kurang baik, kita seleksi. Nah, yang baik kita pelihara lebih intensif, yang kurang baik ya kita keluarkan dalam waktu berapa bulan lagi untuk memberikan pakan tadi. Terus yang terakhir yang menggarisbawahi dari usaha koi berhasil adalah menciptakan pasar sendiri. Artinya tidak dititipkan teman, ya kan? Kalau kita titipkan teman, nanti harga jualnya 2 juta, mungkin dipotong pajak, dipotong apa, kita tinggal nerima 1,5. Ini juga kita sudah rugi, jadi mengurangi keberhasilan tadi. Untuk koi, untuk bisa menghasilkan koi yang bagus, itu ya banyak faktor Mas ya. Pertama, dari faktor induk dan pejantan. Kalau kita ambil indukan lokal, itu lebih bagusnya pejantannya yang impor. Terus cara pemilihannya, oh ini untuk calon induk, ini untuk calon pejantan. Nah, ini nanti akan menentukan anakan. Yang jelas, induk dan pejantan ini tidak boleh satu gen. Kalau satu gen, nanti anaknya banyakan cacat. Siripnya meluntir, insangnya buka, atau kepalanya ada yang dekik gitu ya. Ada yang menonjol, ada yang matanya cuma satu. Nah, ini pemilihan induknya. Jadi induk kita pilih yang ukurannya jumbo dan warnanya itu tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat, simple begitu loh istilahnya ya. Nah, dari indukan yang bagus, bongsor, bodi bagus, warna cemerlang, nanti akan timbul anakan-anakan yang bagus. Nah, setelah itu kita pelihara sesuai dengan besaran besar dan kecilnya ukuran anakan. Kalau besar dicampur dengan kecil nanti kalah makan, terjadi akan kuntet, tidak bongsor. Nah, selanjutnya untuk bagus dan tidaknya ini juga tergantung dengan kondisi di lapangan kolamnya itu seperti apa. Kolam tidak boleh terlalu rindang, di bawah pohon tidak boleh. Terlalu panas sekali juga tidak boleh. Nanti ikannya akan warnanya akan kusam atau pudar. Kedalaman air minimalnya itu 120 untuk koi. Lebih dalam lebih bagus. Lebih baik koi itu diberi aerator atau semacam putaran arus bawah biar air itu terus muter. Nah, air muter begitu akhirnya si ikan koi kan agresif terus, bergerak terus. Dengan bergerak itu pertama bodinya akan lebih bagus, simetris, tidak gundek dan bulky. Terus pola makannya karena airnya itu mengalir, dia aktif, pola nafsu makannya tinggi. Dengan nafsu makan yang tinggi inilah akhirnya akan pertumbuhannya lebih cepat. Nah, itu yang menguntungkan untuk breeder atau peternak koi. Untuk menggarisbawahi keberhasilan semua tadi, yang sangat penting adalah konsep pengobatan yang tepat. Karena koi juga ada parasit dan penyakitnya. Parasitnya adalah kutu, baik itu kutu yang nempel atau kutu jarum yang menancap. Dengan kutu jarum yang menancap ini bisa membunuh. Kalau yang menempel semacam kutu atau tumor itu tidak membunuh, cuma dia
akhirnya lama-lama kekurangan gizi, mati karena kekurangan gizi diserap oleh parasit itu. Kalau kutu jarum ini, kutu jangkar, dia membunuh sampai menancap ke daging, akhirnya mati. Kita obati seketika itu. Kalau tidak, nanti ikan ini bisa habis satu kolam dan kita akan gagal panen. Kalau kami sendiri di sawah itu pakai pestisida, namanya basa. Dengan campuran sedemikian rupa kita taburkan di air. Nanti dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kutu yang menempel akan musnah. Yang masih di air juga akan mati. Terus kutu jarum ini khusus untuk kutu jarum. Itu obatnya, itu kita campur dengan pakan dengan perbandingan 1 botol obat, 1 kilo pakan, kita campur. Setelah itu kita kering anginkan, tidak boleh dijemur. Habis itu kita kasih pakan ke koi. Nanti dalam 1 atau 2 hari, kutu jarum akan mati. Nanti kita ulangi lagi seminggu ke depan dengan pengobatan serupa. Nanti yang kutu yang baru menempel, dia langsung akan mati. Akhirnya habis semua kutu itu. Baik yang di air dengan basa tadi, yang sudah masuk ke tubuh ikan, dia akan mati karena memakan obat yang kita campurkan dengan pakan tadi. Untuk kerapatan ikan di dalam kolam, sebenarnya ini juga akan sangat pengaruh dengan pertumbuhan ikan itu sendiri. Kalau terlalu rapat dan padat, itu nanti pertumbuhannya juga akan agak berkurang dan airnya cepat kotor. Kalau terlalu longgar, isinya sedikit, kolamnya luas, kita juga rugi di tempat. Karena apa? Mestinya isinya 1000, kita kasih 100. Nah, itu kita juga kurang maksimal hasilnya. Tidak merugi sebenarnya, tapi kurang maksimal. Untuk jenis koi sendiri itu sebenarnya sangat banyak jenisnya. Karena apa? Koi itu untuk dari pusatnya Jepang sana ya, itu selalu mengadakan penelitian. Koi ini disilang ini, koi ini disilang ini, akhirnya ketemu koi-koi jenis baru. Dan itu kayaknya jenis baru ini akan terus berkembang dan tidak terbatas sampai kapan begitu. Tapi yang lebih populer di Indonesia ini adalah jenis Gosanke, Susui, Asagi, terus jenis-jenis juga yang baru-baru ini banyak sebenarnya. Tapi yang dipasarkan di Indonesia ini yang penggemarnya masih banyak itu jenis Gosanke. Pertama, yang orang-orang yang sudah berduit itu beli ikan yang memang sudah menang kontes, tapi punya prospek atau masa depan yang panjang. Jadi kita beli ukur yang kecil, yang bagi yang berduit umpamanya 2 juta, 5 juta atau 10 juta, ukuran 15 cm. Nanti ukur 20 kita konteskan, ukur 25 kita konteskan sampai ukur dewasa. Insya Allah itu kalau orang berduit mampu membeli, umpamanya 10 juta, ya, mampu. Tipnya yang lebih bagus, kita beli ikan buraya yang kantongan. Kan ada yang jual 1 kantong 300 atau 500 ribu, itu ada itu. Isinya buraya kecil-kecil baru menetas umur seminggu, 5 hari. Itu kita beli beberapa kantong, kita pelihara dengan baik. Nah, di antara beberapa kantong tadi, insya Allah bisa dipastikan ada ikan kontesnya. Tapi itu tidak banyak, hanya ada 1 ekor, 2 ekor, maksimal 3 ekor. Itu tergantung keberuntungan kita. Tapi yang pasti itu akan ada ikan kontes di situ. Untuk ikan kontes yang paling besar di Indonesia itu 55 ukurnya. 55 nanti akan Grand Champion. Tapi di kontes yang lain juga ada yang sampai ukur di atas 55. Kita kayaknya kalau mikir secara logika kayaknya tidak sampai. Kemarin yang dilelang di mana itu sampai harganya 28 miliar atau berapa itu kalau tidak salah, itu 1 ekor. Kami selama mengikuti kontes kurang lebih ya 10 tahunan lah terakhir ini. Itu kami sudah memenangi beberapa kontes di Blitar, Surabaya, Banyuwangi, Tulungagung sendiri. Kontes koi itu bukan tiap tahun, tapi kadang-kadang sebulan bisa 3 kali di masing-masing daerah yang berbeda. Terus kita mau menurunkan ikan yang mana, itu kita lihat peta situasi. Oh, Blitar ini daerah soa. Kita ke sana tidak bawa soa, kita bawa kohaku. Begitu. Jadi masing-masing daerah itu punya jago sendiri, Mas. Karena
unsur tanah, unsur air ini mineralnya kan masing-masing berbeda. Ada yang cocok jenis ini, ada yang cocok jenis ini. Kita kalau mau kontes, kita harus tahu peta lawan. Wah, lawan kita ini basisnya Goromo. Kita ke situ jangan bawa Goromo, pastinya kita akan kalah begitu. Untuk penjualan koi itu sebenarnya tergantung kita kapan kita mau menjual dan kapan kita butuh uang untuk menjual itu. Koi bisa dijual itu dari umur telur, pecah telur bisa, umur 3 hari bisa, 1 minggu bisa kita jual. Kalau harga telur itu biasanya satu indukan, kalau telurnya banyak, itu berupa telur mungkin 2,5 juta. Kalau sudah menetas satu telur banyak begitu ya, bisa juga 5 juta. Untuk ukur kantong, biasanya di kantong, satu kantong kurang lebih isinya 3.000 buraya. Jadi masih kecil sekali, baru menetas umur 5 hari atau seminggu. Itu per kantongnya bisa 300, bisa 400, bisa 500.000 per kantong. Satu kantong 3.000 buraya. Kalau indukannya besar, itu bisa 10 kantong, bisa juga 15 kantong. Jadi kalau 500 kali 10 sudah 5 juta. Itu baru menetas umur 5 harian atau 1 minggu maksimal. Jadi umpamanya indukan kohaku ukur 40 sampai 45 itu berkisaran 3 juta. Untuk jenis induk soa ukur 40, 45 sekitaran 5 sampai 10 juta. Makanya untuk kejuaraan-kejuaraan itu grand championnya itu pasti kalau ndak kohaku juga soa. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa koi itu yang harganya sampai sekarang bertahan mahal itu ada 3 ini, kohaku, sanke, dan soa. Kami karena koi ini kami punya hobi baru yaitu moge, dan yang jelas moge itu tidak ada yang murah gitu. Kami punya beberapa moge itu hasil dari koi ini. Nah, akhirnya hobi moge ini bisa kita salurkan melalui uang koi tadi. Teman-teman yang punya hobi seperti saya moge, monggo pelihara koi untuk beli moge. Untuk teman-teman yang kira-kira hobi koi dan mau berusaha breeder koi, dipersiapkan dana untuk pembelian bibit, kantongan saja dulu biar murah. Kita beli 5 kantong, kalau harganya 500 berarti 2,5 juta. Itu sudah ada lokasinya. Terus kita persiapkan uang pakan dan pengobatan serta biaya operasional termasuk setrum. Kalau kita pakai pompa air, kalau kita pakai diesel untuk pengairannya, terus untuk plastik, oksigen, dan lain-lain itu 1 jutaan. Ya kurang lebih semuanya 10 juta bagi yang sudah punya lokasi kolam. Nah, kalau yang belum punya lokasi kolam, monggo dipersiapkan. Kita pakai semen beton atau pakai terpal. Untuk usaha koi ini bagi pemula, disarankan untuk punya usaha yang lain yang bisa memberikan hasil harian. Untuk koi ini, karena panennya juga mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali, ini kan tidak mungkin istilahnya dapur itu menunggu sampai sekian lama. Nanti seandainya 3 bulan sekali panen, itu kan bisa untuk mengcover kebutuhan yang besar-besar. Umpamanya anak sekolah, anak kuliah, membeli motor, atau mungkin beli tanah. Kalau perlu kita beli indukan yang bagus, kita beli induk atau pejantan impor, kemudian kita pijahkan sendiri dengan memperluas kolam. Akhirnya usaha koi ini akan menjadi besar dan besar lagi. Untuk
pantangan perawatan koi ini juga harus diketahui juga oleh para pemula utamanya. Koi mungkin mengalami stres, shock, sakit, bahkan kematian. Biasanya koi kalau mati itu tidak sendiri, ada temannya. Satu mati, besok mati 3, lusa mati, bahkan bisa mati total satu kolam. Nah, ini jangan putus asa untuk pemula. Karena apa? Kita bisa maju, bisa pinter, bisa mendapatkan ilmu banyak. Itu karena sandungan-sandungan tadi. Beli pertama mati separuh, beli kedua mati semua, beli ketiga ada yang mati lagi. Jangan putus asa. Dari mati-mati inilah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan nanti kalau kita berhenti di proses awal ini, nanti uang kita tidak akan kembali, gitu loh. Jadi harus terus pelihara koi sampai menemukan rumus tersendiri untuk menyelamatkan pembudayaan koi ini dan sampai berhasil. Koi itu tidak boleh dikasih makan lewat jam 5 sore. Karena apa? Kalau jam 5 sore kita kasih makan dan makannya itu banyak, nanti ketika malam hari oksigen sudah mulai menipis, pH air menurun, dia akan tersengal-sengal karena perutnya masih buncit akibat pakan yang terlambat dikasihnya. Jadi kalau bisa kasih makan itu jam 3 sore itu sudah terakhir kita kasih makan, dan volume pakannya di bawah pagi. Kalau pagi lebih banyak, umpamanya 2 kilo. Nanti sore 1 kilo atau 1,5 saja, jangan sampai 2 kilo, dan waktunya jangan lebih jam 3 atau jam 4 paling akhir lah, begitu. Kalau kita kasih makan malam, dia kenyang, dia malam itu tidak bergerak ikan itu, kecuali ada lampu. Dia akan diam di satu tempat, di pojok atau di tengah kolam, di dasarnya diam. Dengan diam itu perutnya kenyang, kehabisan napas, dia bisa mati serempak itu. Kalau orang belum paham masalah ini, bisa dikatakan, wah tetangga saya jahil begitu. Padahal ini tidak. Kami sendiri bisa menyimpulkan begini, pertama dari info dari teman-teman senior kami waktu itu, dan yang kedua dari pengalaman pribadi. Jam 4 saya kasih makan. Terus sekitaran setengah jam lagi, anak datang, ngasih makan juga. Setelah itu turun hujan. Nah, karena turun hujan, pH air berubah, dia kekenyangan. Akhirnya jam 1 malam kurang lebihnya itu ikan satu kolam mati semuanya. Sekitaran 300 ekor, ukurannya 25, 30, 35. Kalau di total kerugian ya 150 juta lah satu kolam. Itu mati semuanya. Kami sedih waktu itu, tapi ya gimana lagi, ini kesalahan kami, ini pengalaman. Tapi kami tetap harus bangkit gitu. Nggak boleh putus asa gitu. Jadi koi goreng, koi bakar. Nama saya Suwanto Kalam Safi'i, asal dari Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kami di sini ada usaha breeder koi, sudah kami mulai dari tahun 2010. Barakallah. Amin.